Nabila. Halo, saya Nila Mafika. Halo, perkenalkan saya Alfia. Hai, saya Seprina Mendakusakan. Hai, saya Desi Ayu Pami. Halo, perkenalkan nama saya Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori behavioristik dalam pembelajaran kimia. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau apa saja yang diberikan guru kepada siswa, dan output yang berupa respon atau reaksi serta tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Prinsip-prinsip dari behavioristik sendiri ada beberapa. Yang pertama ada stimulus dan respon. Yang kedua ada penguatan. Lalu ada pembentukan kebiasaan. Yang keempat ada kesegeraan pemberian penguatan. Lalu selanjutnya ada kepunahan. Dan terakhir ada pengkondisian lingkungan. Prinsip behavioristik yang pertama yaitu ada stimulus dan respon, di mana kita memberikan stimulus atau rangsangan sehingga kita memperoleh respon yang baik dari anak. Contohnya seperti stimulus pemberian hadiah ketika anak menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, di situ menjawab pertanyaan dengan benar merupakan respon yang diharapkan. Dan selanjutnya ada penguatan. Penguatan di sini yaitu stimulus yang diberikan, di mana pemberian hadiah, lalu ada pemberian pujian, pemberian nilai baik, dan bahkan hukuman. Nah, stimulus-stimulus inilah yang dimaksud, di mana penguatan yang menguatkan anak untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada pembentukan kebiasaan. Teori ini mengutamakan pembentukan kebiasaan seperti di mana adanya tindakan mengulang, seperti contoh yang sebelumnya, anak yang diberikan hadiah dan menjawab pertanyaan dengan benar, di mana tindakan ini terus diulang dan diulang sehingga tindakan tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya yaitu kesegeraan pemberian penguatan, di mana kita harus menentukan waktu yang tepat untuk pemberian penguatan. Waktu yang tepat dalam pemberian penguatan sendiri sangatlah berpengaruh, di mana respon yang diharapkan bisa lebih cepat dan lebih efektif. Dan selanjutnya yaitu ada kepunahan. Nah, tanpa adanya pemberian stimulus secara terus-menerus, perilaku yang tidak lagi menerima penguatan tadi akan cenderung berkurang atau bahkan punah, yang dimana dimaksud kebiasaan ini akan menghilang dengan sendirinya jika tidak diberikan penguatan secara terus-menerus.
Nah, yang terakhir ada pengkondisian lingkungan, di mana teori behavioristik ini menganggap perilaku terbentuk melalui proses pengkondisian lingkungan, di mana lingkungan memberikan stimulus dan respon yang akan muncul sebagai akibatnya. Jadi, pengkondisian lingkungan di sini sangat berpengaruh, di mana lingkungan juga merupakan bagian dari stimulus yang diterima anak, dan lingkungan juga mempengaruhi respon yang diberikan. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama ada Ivan Pavlov dengan penemuannya tentang classical conditioning. Dari eksperimen anjing, ia menunjukkan bahwa seekor anjing bisa mengeluarkan air liur bukan hanya karena makanan, tetapi karena bunyi bel yang selalu disertai dengan makanan. Nah, hal ini membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi sederhana. Selanjutnya, John Watson yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme menekankan bahwa psikologi sebaiknya mempelajari perilaku yang bisa diamati, bukan pikiran atau perasaan yang abstrak. Nah, dalam eksperimennya yaitu Little Albert, Watson membuktikan bahwa rasa takut bisa dipelajari. Ketika bayi yang awalnya tidak takut tikus putih, akhirnya menjadi takut karena selalu disertai bunyi-bunyi keras yang menakjubkan. Nah, yang ketiga itu ada Edward L. Thorndike dengan eksperimen kucing dalam puzzle box. Ia menemukan bahwa kucing belajar keluar lebih cepat setelah beberapa kali mencoba. Nah, dari sinilah lahir law of effect. Perilaku yang membawa kepuasan akan diulang, sedangkan perilaku yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Ia juga menambahkan law of exercise dan law of readiness yang menekankan pentingnya latihan dan kesiapan belajar. Burrhus Frederick Skinner adalah seorang tokoh behaviorisme yang sangat terkenal dengan gagasan tentang operation conditioning atau pengkondisian operan. Jika Pavlov menekankan pada hubungan stimulus dan respon yang bersifat refleks atau otomatis, Skinner lebih menyoroti bagaimana perilaku dapat dibentuk, dipertahankan, atau dihilangkan melalui konsekuensi dari perilaku itu sendiri. Teman-teman bisa lihat gambar di samping ini. Terdapat box yang berisi tikus dan mesin-mesin yang sederhana tapi rumit. Nah, Skinner menjelaskan bahwa dalam Skinner box ini diberikan sebuah tuas atau sebuah tombol untuk tikus ini bisa mendapatkan makanan. Nah, setelah menekan satu kali tombol untuk makan, maka akan tertanam di pikiran tikus bahwa setiap dia menekan tombol, maka dia akan mendapatkan makanan. Nah, seperti itulah Skinner menjelaskan bagaimana teori belajar. Selain mereka, ada pula tokoh yang mencoba memberi dasar teoritis yang lebih luas, yaitu Clark L. Hull. Ia mengajukan drive reduction theory yang menjelaskan bahwa perilaku muncul karena adanya kebutuhan biologis. Nah, ketika seseorang lapar, maka ia terdorong untuk mencari makan. Setelah makan, rasa lapar akan berkurang. Dan itulah yang membuat perilaku makan diperkuat. Hull mencoba merumuskan belajar dalam bentuk hukum sistematis. Dalam hukum matematis, meski kemudian teorinya tidak sepopuler Pavlov atau Skinner. Sementara itu, Edwin Gutierrez punya pandangan sederhana tapi unik. Ia percaya bahwa belajar terjadi karena kedekatan atau contiguity antara stimulus dan respon. Jika suatu respon muncul bersamaan dengan suatu stimulus, maka hubungan itu terbentuk. Bahkan menurutnya, satu kali pengalaman saja sudah cukup untuk menanamkan asosiasi baru.
Baik, materi selanjutnya adalah penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran kimia. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran kimia. Nah, di mana teori belajar behavioristik ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil dari interaksi stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dalam konteks pembelajaran kimia, penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama itu latihan dan penguatan terstruktur. Terdapat 4 poin penting, di mana yang pertama itu dari sederhana ke kompleks, yaitu guru menyusun bahan ajar dan soal kimia mulai dari konsep dasar, misalnya penulisan rumus molekul, hingga konsep yang lebih kompleks, misalnya itu stoikiometri atau termokimia secara bertahap. Kemudian poin yang kedua yaitu memperbanyak latihan, di mana guru memberikan banyak latihan soal terkait konsep yang diajarkan untuk membentuk kebiasaan menjawab dan mempraktikkan rumus. Kemudian poin yang ketiga itu ada penguatan positif, di mana siswa yang berhasil menjawab soal dengan benar atau mencapai target belajar tertentu akan diberikan pujian, bintang, ataupun hadiah kecil. Kemudian poin yang keempat itu ada penguatan negatif, di mana siswa yang melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi mungkin akan dikenakan konsekuensi, seperti tidak boleh mengikuti kegiatan tertentu atau diminta mengulang tugasnya, sehingga perilaku yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Baik, kemudian penerapan selanjutnya yaitu yang kedua ada guru sebagai pemberi instruksi dan koreksi. Terdapat 2 poin penting. Yang pertama, instruksi yang jelas, di mana guru lebih banyak memberikan instruksi dan contoh-contoh konkret selama mengajar agar siswa memahami materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua itu koreksi cepat, di mana jika guru melihat ada kesalahan, baik pada materi yang dijelaskan atau pada jawaban siswa, guru akan segera memperbaikinya untuk mencegah siswa menginternalisasi pemahaman yang salah. Baik, yang ketiga, evaluasi berdasarkan perilaku terlihat. Ini fokus pada perilaku. Evaluasi dalam pendekatan behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dari siswa, seperti kemampuan mereka dalam menjawab soal, melakukan percobaan, atau menerapkan konsep kimia dalam suatu kasus, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, sistem poin atau penghargaan kelas. Mengelola perilaku siswa. Guru dapat menerapkan sistem poin di mana siswa akan mendapatkan poin untuk setiap perilaku positif yang ditampilkan, misalnya bertanya, menjawab, membantu teman, dan kehilangan poin untuk pelanggaran aturan atau perilaku negatif yang dapat berdampak pada penilaian akhir atau hak istimewa tertentu.